Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Utara mengungkap kasus dugaan perdagangan bayi di Kota Manado, Sulawesi Utara. Perkara ini didapati dari informasi masyarakat yang dilaporkan sekira bulan Agustus 2021 lalu. Kemudian polisi melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti dan keterangan hingga berhasil meringkus pelaku. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis dari Tribun Manado, ada Andreas Ruwawi yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Andreas. Ya, halo Dea. Andreas, bisa Anda informasikan bagaimana modus dari pelaku ini dalam melakukan tindak perdagangan bayi ini? Ya, jadi modus dari pelaku ini dia merupakan seorang bidan atau bisa dikatakan bidan desa atau kata kasarnya sebagai seorang dukun beranak ya. Nah, tugasnya awalnya hanya ingin membantu para orang tua yang melahirkan namun tidak memiliki biaya untuk ke rumah sakit. Namun lama-kelamaan ia mempunyai sebuah dorongan untuk mendapatkan penghasilan lebih dengan cara menjual bayi ini. Jadi caranya di mana salah satu orang tua yang tidak memiliki uang dan terbeban untuk membayar ke si dukun beranak ini, dia dibebankan dengan anggaran yang cukup besar dan dengan negosiasi dengan orang tua dan dengan dukun beranak ini mereka pun sepakat untuk menjual bayi yang baru lahir tersebut kepada si pelaku sehingga pelaku memberikan sejumlah uang sebesar 1 juta sampai 2 juta kepada orang tua ini yang tidak sanggup untuk membayar. Demikian. Ya, lalu bagaimana dengan kronologis pengungkapan kasus ini? Dan juga apakah pelaku ini terlibat dengan sindikat atau jaringan tertentu seperti itu, Andreas? Nah, untuk awal penangkapan itu kan sudah sejak Agustus 2020 diselidiki ya, karena memang ada laporan warga salah satu tempat kos di Wanea itu dijadikan tempat persalinan dan tidak sah atau ilegal ya. Nah, dari laporan tersebut maka polisi kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil menemukan sejumlah barang bukti dan diantaranya itu ada gunting bersalin dan gunting penahan tali pusar dan sejumlah bukti transaksi. Nah, berdasarkan hal itu, polisi langsung menangkap si pelaku ini dan langsung mendapatkan bukti percakapan lewat salah satu akun media sosial dengan korban, di mana mereka telah melakukan kesepakatan penjual belian bayi. Dan untuk sindikat atau jaringan, pelaku ini dia bekerja secara mandiri ya, tidak ada jaringan-jaringan ke luar daerah, namun pembelinya hanya masih saat ini masih didapati 3 bayi yang terjual, otomatis 3 pembeli. Nah, dan untuk saat ini polisi masih sedang menyelidiki siapa saja yang menjadi pembeli dari bayi-bayi tersebut. Demikian ya. Ya, lalu berdasarkan informasi yang Anda dapatkan, apakah saat ini pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dan bagaimana untuk ancaman hukumnya? Nah, pelaku yang warga Wanea Kota Manado ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dengan ancaman hukuman pasal 83 dan pasal 1 ayat 2 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perdagangan Orang, di mana diancam hukuman 1 sampai 15 tahun penjara dengan denda 100 sampai 600 juta rupiah. Demikian. Ya, baik. Tribuners, tadi juga rekan Andreas sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Pol Julius Abraham Abbas terkait kasus ini. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Saat ini diketahui ada 2 korban, yaitu yang pertama Saudari Mita, yang kedua Saudari Lina. Sedangkan tersangka ini SM alias Cici, jenis kelaminnya perempuan, usia kurang lebih 38 tahun. Sedangkan untuk pasal yang dipersangkakan dan ancaman hukumannya ini kurang lebih ada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014
tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang 21 tahun 2007 tentang TPPO, ya, tindak pidana perdagangan orang. Yang dilaporkan kepada kami itu sekitar bulan Agustus tahun 2021. Kemudian dari Subdit Renata melakukan penyelidikan dan mengumpulkan bukti-bukti serta keterangan, sehingga kami menyimpulkan bahwa tersangka FM telah diduga melakukan perdagangan orang, yaitu bayi, dan perbuatannya dilakukan sebanyak 3 kali dari kurun waktu tahun 2020 sampai 2021. Ancaman hukumannya sudah jelas, maksimal 15 tahun dengan denda maksimal sebesar 600 juta. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.